Oke, tadi kita sudah sampai pada hukum Ampere ya, persamaan dari hukum Ampere, pernyataan dari hukum Ampere. Nah, sekarang kita ingin coba bagaimana melihat rotasi dan divergensi dari medan magnet. Nah, kalau kita lihat tadi di awal, ya, di gambar awal kita, di sini kita melihat ada rotasi dari medan magnet, yang mana ini tidak kita temukan pada medan listrik ya. Kalau kalian ingat medan listrik, kita punya semuanya muatan positif, medan listriknya selalu divergensi. Dan medan listrik dari rotasinya adalah bernilai 0 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rotasi dari medan magnet ya. Dan kita nanti lihat bagaimana divergensinya. Untuk medan listrik, divergensinya ada ya. Divergensinya ya, divergensi dari E-nya ya. Ya, jadi di sini kita akan coba melihat bagaimana rotasinya ya. Oke, saya punya persamaan ini, integral B.dl, integral lintasan ya, pada lintasan tertutup. Maka saya bisa menggunakan teorema integral, atau dalam hal ini saya bisa menggunakan teorema Stokes ya. Masih ingat teorema Stokes? Menghubungkan antara integral lintasan dengan integral permukaan ya. Jadi saya punya integral B.dl itu sama dengan integral rotasi dari B ya dot dA ya. Dimana dA ini adalah elemen permukaan ya, luas permukaan. Ya, sehingga bagian ini nanti bisa kita cari. Oke. Nah, di bagian ini nanti saya dapat integral rotasi B ya dot dA. Jadi sama dengan tadi adalah mu0 I enclosed ya. Ini pernyataan hukum Ampere juga ya. Hanya saja ini dalam bentuk rotasi. Nah, lihat agar persamaan ini nyambung ya. Lihat di sini ini adalah elemen permukaan, sedangkan ini adalah arus pada elemen panjang tadi ya. Skala panjang. Maka saya perlu membuat bagaimana rapat arus permukaan. Ya, masih ingat kita punya rapat arus permukaan, ya. Jadi ini kita buat ke dalam bentuk rapat arus permukaan, yaitu J. Mana J itu adalah rapat arus permukaan. Sama dengan, ya kita definisikan sama dengan I per A. Ya, sehingga di sini saya bisa buat, atau dalam bentuk integralnya kita bisa buatkan I di sini, atau I enclosed ini sama dengan integral J dot dA ya, dot dA. Sehingga kita bisa tuliskan integral rotasi B ya dot dA itu sama dengan integral mu0 integral J dot dA. Ya, tentunya nanti integral dA bisa habis, sehingga kita bisa cukup ambil rotasi B itu sama dengan mu0 J. Nah, ini adalah pernyataan dari hukum Ampere dalam bentuk rotasi ya. Ini adalah pernyataan dari hukum Ampere dalam bentuk rotasi ya. Oke, sekarang kita tinjau suatu silinder ya, yang kita aliri arus listrik seumpamanya ke arah ya basing ya, terserah ya, mau ke arah kanan juga boleh ya. Nah, perhatikan, kita ingin tinjau seperti ini. Suatu silinder ini, silinder pejal, kita ambil contoh ya. Kita ingin menghitung berapa medan magnet di titik ini ya, seperti itu ya. Di titik P seumpamanya, di titik P, di mana jarak dari titik P ke titik sumbu koordinat kita ini seumpamanya adalah sebagai fungsi, posisinya ada di X, Y, dan Z, semuanya kita buat gitu ya. Lalu untuk menghitung berapa kontribusi dari elemen volume saya ini terhadap titik ini, maka saya bisa ambil bagian kecil ya, elemen kecilnya. Saya ambil seumpamanya di sini, d tau. Posisi dari d tau ini seumpamanya adalah saya ambil posisinya dari X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Maka bagaimana R-nya? Ini adalah R ya, kita ambil seperti ini. Maka di sini perhatikan ya, kita ingin menghitung berapa medan magnet di titik ini ya, untuk mendapatkan nanti divergensinya ya. Oke, jadi begini. Di sini medan magnet di titik ini berarti adalah fungsi, medan magnetnya adalah fungsi dari
X, Y, dan Z ya koordinatnya. Karena kita ingin cari di sini tadi ya medan magnet di sini. Sedangkan arus yang mengalir di volume kita itu, di permukaan kita ambil ini arus maka bisa kita ambil bagian rapat arusnya ya. Rapat arusnya berupa J ya. Kita ambil aja langsung J gitu ya, berupa J, rapat arus. Di mana rapat arusnya merupakan fungsi X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Maka kita dapatkan R di sini adalah jarak dari titik B ke titik yang kita tinjau tadi adalah ya X kurang X aksen itopi plus Y kurang Y aksen J topi plus Z dikurang Z aksen K topi ya. Nah di sini ya kita udah dapat R-nya. Nah sekarang kita coba masukkan bagaimana mencari medan magnet di titik ini, di titik P. Maka kita punya B di titik P, medan magnet di titik P itu sama dengan mu0 per 4pi. Ingat kita menggunakan hukum Biot-Savart ya. Di sini kita punya rapat arus permukaan tadi ya, yaitu J ya sebagai fungsi apa tadi, R aksen ya. Kita ambil semuanya R aksen gitu ya. Dan ini fungsi dari R ya. Lalu kita punya cross R topi, yaitu R topinya per R kuadrat d tau ya. D tau ini tadi elemen volume, aksen ya. Kita buat aksen, d tau aksen. Oke, jadi untuk mendapatkan divergensi dari B atau rotasi ya, kita ambil divergensi dari B. Kita ambil divergensi dari B itu sama dengan ya, ini kita divergensikan ya, berarti mu0 per 4pi ya, integral, arti kita punya divergensi dari J cross R topi per R kuadrat ya, d tau aksen ya. Nah, kita dapat seperti ini. Oke, untuk memudahkan perhitungan ini, maka sebenarnya ini sama aja dengan kita buat seperti ini ya, divergensi ya, divergensi dari A cross B ya. Maka ini hasilnya adalah ya ini sama dengan jangan B ya, nanti malah dikira medan magnet ya. Semuanya vektor sembarang ya, A cross seumpamanya apa nih, C gitu ya. C ini vektor sembarang, maka ini sama dengan C dot ya rotasi A ya dikurang A dot ya rotasi dari C ya. Ya ini dari sifat divergensi dari rotasi ya. Nah sehingga kita bisa tuliskan ya jadinya divergensi dari ini ya, divergensi dari J cross R topi per R kuadrat itu sama dengan berarti R topi per R kuadrat dot rotasi dari J. Oke, lalu kita punya A-nya tadi adalah J ya. J dot rotasi dari R topi per R kuadrat ya. Oke, per R kuadrat. Oke. Nah, kita pilih satu persatu bagian rotasi dari kedua sisi ini ya, ini dan yang bagian satunya lagi ya. Ya, lihat di sini rotasi dari sini rotasi di sini adalah sebagai fungsi dari R ya, ya ini. Sedangkan J di sini adalah merupakan fungsi R aksen ya. Oke, lihat. Tadi kita punya operator nabla kita di sini sebagai fungsi R, sedangkan J kita tadi adalah sebagai fungsi R aksen. Ya, tadi di sini ya, ini. J kita sebagai fungsi R aksen, maka nilai dari ini adalah sama dengan 0 ya, karena pasti 0. J ya. Ya. Ini pasti bernilai 0 sehingga bagian ini juga akan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk rotasi dari R topi per R kuadrat ya. Oke, nah di sini untuk rotasi dari ini kita harus berhati-hati ya.
Ya, rotasi. Seandainya kita ambil seumpamanya koordinat apa? Mau koordinat silinder, bola, atau kartesian juga bisa ya. Let's say seumpamanya kita ambil koordinat silinder. Rotasi dari koordinat silinder untuk komponen R, karena ini hanya komponen R-nya, adalah 1 per R kuadrat, do per do R kuadrat, kan gitu ya. Lalu, fungsinya ya, fungsinya. Kalau seumpamanya saya punya rotasi V untuk fungsi R, berarti ini fungsinya adalah, di sini fungsi kita apa? Ya, R kuadrat, ya. Yang sama, oke, ini cuma beda simbol aja ya. Nggak masalah ya. Jadi kalau seumpamanya saya buat ini R biasa aja. Salah ya. R pangkat min 2 ya. Atau 1 R kuadrat. Ya, sehingga ini sama dengan berapa? Ya, 1 ya. Saya punya 1 per R kuadrat, do per do R, 1. Maka turunan dari 1 adalah 0. Maka turunan dari ini adalah sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga bagian ini juga adalah sama dengan 0. Artinya apa? Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya divergensi dari B tadi itu adalah bernilai 0. Ya. Ya, divergensi dari B itu adalah sama dengan 0. Itu artinya apa? Tidak ada medan magnet yang divergen. Selalu berrotasi. Ya. Rotasinya tadi adalah dinyatakan dalam bentuk hukum Ampere, sedangkan divergensinya bernilai 0 ya. Atau ini kita katakan bahwasanya monopol magnet itu adalah sama dengan 0 ya.